jawabannya untuk pertanyaan ini? Jawabannya tentunya kalian tidak memiliki jaminan untuk berlepas diri, untuk terlepas dari adab Allah yang Allah timpakan kepada kalian. Tidak ada sama sekali jaminan itu di dalam Zubur, di dalam kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya. Setelah itu ada lagi masih nyambung lagi nih. Ini masih takhwif. Allah menakut-nakuti dan tahdzir. Allah mewanti-wanti. Ingat kata tahdzir artinya mewanti-wanti, mengawas-awasi, awas kamu, itu namanya tahdzir ya. Mengancam ya, ancaman itu tahdid atau wa'id ya, wa'id, tahdid itu lebih tepatnya ancaman. Tapi kalau tahdzir itu mewanti-wanti, hati-hati loh kamu. Nah, itu namanya tahdzir. Takhwif, menakut-nakuti. Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan am yaqulun nahnu jami'un muntasir. Am di sini masih berarti sebelumnya bal lil idrab al intiqali, untuk memindahkan dari sesuatu pernyataan sebelumnya yang dibawa kepada yang lebih besar lagi. Bahkan bahkan di sini pasti terkandung kata yang tersembunyi itu apa? Kata pertanyaan, apakah? Artinya bal ayaquluna nahnu jami'un muntasir. Bahkan apakah mereka ngomong, mereka berkata nahnu jami'un muntasir, kami ini orang-orang yang kufur kepada Muhammad ini, kami kata mereka jami'un, kami ini orang yang bersatu padu. Kami banyak dan jumlah kami banyak dan kami bersatu, enggak bercerai-berai. Artinya kami akan saling menolong dan membantu. Muntasir, menang, artinya tidak akan dikalahkan. Intasara yantasiru, muntasir yaitu menang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti orang kafir yang ujub akan diri mereka. Ujub dengan banyaknya mereka. Ya, artinya Allah seolah-olah berkata begini, jangan kalian GR dong dengan jumlah kalian yang banyak itu, jangan GR. Karena mereka ngomong, kami ini banyak jumlah kami, mana mungkin kami diazab. Kalau sampai kami ada yang ingin berbuat jelek kepada kami bersatu untuk menolaknya. Muntasir, tadi jami' ya, muntasir pasti menang, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Ini ungkapan orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala bahasakan. Ya. Ketika mereka sudah merasa jumlah mereka banyak, ya, kata mereka tidak mungkin kita bisa dikalahkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, am yaquluna nahnu jami'un, bahkan apakah mereka bilang jumlah kami banyak dan kami akan bersatu. Enggak bakal ada satupun yang bisa mengalahkan kami karena pasti jumlah yang lain lebih sedikit dari kami. Muntasir, dan kami pasti menang, enggak bakal dikalahkan. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan orang-orang kafir dari umat Nabi Muhammad SAW ini di zaman beliau SAW ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala dustakan langsung di bumi ini, di dunia ini. Allah nyatakan hal tersebut di perang Hunain contohnya. Ya, afwan, di perang Hunain orang-orang beriman Allah ingatkan. Di perang Badar maksudnya. Di perang Badar bagaimana? Orang-orang kafir GR dengan jumlah mereka yang banyak, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Allah hancurkan mereka di perang Badar. Dan orang-orang beriman juga, ketika orang-orang beriman merasa jumlah mereka banyak, mana mungkin kami kalah, nyaris mereka Allah kalahkan di perang Hunain. Allah katakan wa yauma Hunainin, ya, Allah kalahkan memang. Allah wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Di awal mereka dikalahkan. Ya, wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Dan di perang Hunain ketika kalian takjub dengan jumlah kalian banyak, ternyata itu semua tidak bisa menyelamatkan kalian. Ternyata bumi itu disempitkan buat kalian, artinya kalian kalah. Ya,
thumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian berbalik, artinya lari dari perang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan am yaquluna nahnu jami'un muntasir, bahkan apakah mereka mengatakan kami ini jami', kami bersatu, jumlah kami banyak, muntasir, kami menang, tidak akan kalah. Apa kata Allah? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Kelompok yang banyak yang bergabung bersatu ini akan dikalahkan. Sayuhzam, huzima yuhzamu, artinya dikalahkan. Kalau sudah menjadi lazim, kalau itu kan mutaaddi. Kalau lazimnya bagaimana? Pakai wazan in fa'ala, artinya in hazama. In hazama, in hazama mereka kalah. Kalau huzima dikalahkan. Kalau hazama mengalahkan, berarti butuh subjek dan objek, ya kan? Kalau in hazama enggak mesti harus ada objek. Seseorang mengatakan nahnu munhazim, kami kalah, ya kan? Nahnu munhazimun, artinya kami kalah. Anta munhazim, anti munhazimatun, antunna munhazima munhazimatun. Ini pelajaran sorab bersama santri-santri, ya Pak ya. Seperti itu bahasa Arab, Pak. Kalau pengen belajar bahasa Arab, belajar di Bakkah. Jadi santri Bakkah di sini insyaallah. Masuk mutawasithah lagi ada. SMP, Pak. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Artinya kelompok ini akan dikalahkan. Sa itu artinya akan, dan itu lebih dekat daripada kata saufa. Biasanya ini nempel sama kata fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Di situ ada saufa, ada sa. Kalau saufa bisa agak lama. Kalau sa artinya udah dekat. Dia sebentar lagi. Sayuhzamul jam'u, kelompok yang kufar ini, yang mereka ngaku bersatu, yang mereka GR dengan jumlah mereka yang besar, merasa tidak mungkin bisa dikalahkan, mereka akan dikalahkan. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, dan mereka akan meninggalkan tempat peperangan nanti dan akan berlari dalam keadaan berbalik. Artinya mereka lari dalam kondisi bagian belakang mereka itu menghadap kepada peperangan. Artinya mereka lari mundur, lari artinya lari dari peperangan tersebut. Wa yuwalluna ad-dubur. Hal ini kapan? Ketika ketika pemimpin-pemimpin mereka dikalahkan, pentolan-pentolan mereka dikalahkan. Pentolan-pentolan mereka dan banyak dari mereka dihancurkan dan diminasakan Allah di dunia, diazab dengan kekalahan di dunia, dan sebagian yang lain sempat lari dan itu pun juga azab di dunia, kekalahan mereka tersebut. Kapan ini terjadi? Hal ini terjadi pada perang Badar. Ya. Hal ini terjadi pada perang Badar dan perang-perang setelahnya. Setelah perang Badar selalu orang-orang kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menangkan. Berkata Ikrimah Ikrimah rahimahullah, beliau berkata ketika turun ayat sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, ketika turun ayat yang tadi kita dengar, berkata Umar bin Khattab, ay jam'in yuhzam, ayu jam'in yughallab atau yughlab, kelompok mana yang dikalahkan dan kelompok apa yang dimenangkan? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau yang bertanya, beliau sendiri yang menjawab karena beliau sedang ingin menerangkan kepada umat. Kata beliau, ketika terjadi perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi baju besi beliau. Kemudian beliau berkata, artinya beliau melepaskan diri dari baju besi beliau. Kemudian beliau berkata sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
Beliau menyebut ayat ini, ya, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Beliau menyebut ayat ini seolah-olah beliau ingin menyebut ayat ini tafsirannya kejadian yang sekarang terjadi, yaitu perang Badar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang seperti ini tidak masuk kategori sababun nuzul. Ini bukan sababun nuzul. Ini sering diistilahkan oleh para ulama aridatu, atau mungkin disebut aridatun nuzul. Sababun nuzul itu penyebab turunnya ayat, tapi ada yang memicu turunnya ayat, tapi dia bukan penyebab turunnya ayat. Atau bisa juga waqi'atul hal. Waqi'atul hal itu adalah kejadian yang terjadi yang pas dengan ayat itu, sehingga Nabi menyebut itu. Dan ini tidak menutup kemungkinan ayat ini berlaku juga pada kejadian-kejadian yang lain. Seperti contohnya di zaman kita ada yang kufar yang mereka sombong dengan jumlah mereka, padahal mereka itu kufur. Pasti kekufuran itu akan dikalahkan oleh Allah, lambat atau lama pasti akan dikalahkan juga, walaupun sempat mereka menang, ya kan? Ketika mereka kalah, ada seorang umpamanya yang beriman, faham ayat ini, dia sebut sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, boleh. Artinya ini sebagian daripada kejadian yang menjadi menjadi tafsir daripada ayat ini, sebagian dari kejadian, tapi tidak mesti ini. Yang lain-lain juga bisa. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, as-sa'ah, hari kiamat itu, mau'iduhum, waktu yang ditentukan untuk mereka untuk diazab oleh Allah. Kalau mereka di dunia diazab dengan apa yang diazab, dengan kekalahan, dibinasakan di peperangan itu, ya, ingat, balis sa'atu mau'iduhum, kalau sudah terjadi hari kiamat, antara kematian mereka dengan hari kiamat bertahun-tahun, beratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, ya, ribuan tahun. Mereka jelas akan diazab di alam barzakh. Kemudian mau'iduhum, waktu yang telah ditentukan untuk azab yang sesungguhnya buat mereka, itulah adalah hari kiamat. Balis sa'atu mau'iduhum, bahkan hari kiamatlah waktu sesungguhnya waktu sesungguhnya untuk mereka akan diazab Allah. Mau'id itu artinya waktu, janji. Seperti contohnya ada sebagian teman kita di sini, umpamanya ada santri bilang kepada temannya, ana sa'adhabu ila suq. Yang satu bilang, artinya saya ingin pergi ke pasar. Yang satu bilang, ana sa'adhabu ma'ak, aku pengen pergi sama kamu. Yang satu bilang, idzan matal mau'id, kalau begitu kapan waktu yang kita tentukan untuk sama-sama pergi? Yang satu fis sa'atil 'ashirah, pada jam 10. Yang satu bilang, thayyib, idzan sa'antadhiruka fil fina atau sa'antadhiruka fi fina'il masjid fis sa'atil 'ashirah. Berarti kalau gitu saya tunggu antum di halaman masjid pada pukul 10 insyaallah. Kita berangkat langsung. Taib. Jadi di sini ikhwati aizai, mau'id artinya waktu yang ditentukan. Was-sa'atu adha wa amar. Kemudian Allah kembali ulang, dan hari kiamat itu kata Allah adha wa amar. Adha artinya apa? Artinya adha artinya asyad au a'zamu dahiyatan. Dahiyah artinya kebinasaan atau kehancuran. Hari kiamat itu lebih menakutkan lagi, wa amar, dan lebih pahit lagi. Artinya itu azab yang terjadi pada hari kiamat itu jauh lebih menakutkan dan lebih pahit bagi orang-orang kafir dari apa yang mereka rasakan dari kekalahan,
kehancuran di peperangan mereka. Begitu pula orang-orang kafir sebelum mereka, dari kaum Ad, kaum Thamud, dari kaum Nabi Nuh, dari kaum Nabi Lut dan Alu Fir'aun, nggak ada apa-apanya itu daripada azab yang terjadi pada hari kiamat kelak. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, ya, bagaimanapun azab dunia itu atau ya kebinasaan yang Allah timpakan kepada suatu kaum di dunia, itu tidak sedikit pun dekatnya dengan azab akhirat. Sebagaimana Allah katakan di banyak ayat, kita sebutkan wala azabul akhirati asyaddu wa abqa dalam surah Taha. Allah katakan sungguh azab akhirat itu lebih pedih dan kekal, lebih kekal. Kata lebih kekal bukan berarti dia tidak kekal. Ya, dia kekal. Artinya dialah sesungguhnya yang kekal. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 85, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih pedih, yang paling pedih. Allah katakan juga lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati asyaq. Bagi mereka azab di kehidupan dunia, dan sungguh azab akhirat itu lebih berat. Allah sebutkan di banyak ayat, contohnya dalam surah As-Sajdah setiap pagi Jumat mungkin, atau hampir setiap pagi Jumat kita dengar, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan kepada mereka azab yang lebih ringan, lebih rendah daripada azab yang lebih besar nanti di akhirat, agar mereka mau kembali sadar di dunia ini, ya, dengan azab itu, karena azab yang di akhirat jauh lebih besar daripada itu. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga contohnya wala azabul akhirati akbar. Ada juga akhza pada sebagian ayat, ya, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Itu di akhirat. Sebesar-besar azab di dunia tidak sebanding sedikit pun dengan azab di akhirat. Kenapa azab dunia itu lebih bagaimanapun besarnya, ya, dia lebih ringan daripada azab akhirat? Karena azab dunia itu, kalau seseorang diazab, terakhir apa? Dia mati. Akhir daripada azab di dunia apa? Dia akan mati. Akhir daripada azab di dunia dia mati. Tapi adapun azab akhirat, dia jauh lebih besar, di mana tidak ada berhentinya sama sekali, bahkan terus abadi selama-lamanya, ya. Sebagaimana Allah katakan orang-orang kafir itu tidak akan keluar dari api neraka selama-lamanya. Wama hum bikharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari api neraka selama-lamanya. Dan mereka putus asa dari bisa keluar. Akan putus asa daripada bisa keluar dari api neraka. Iya. Oleh karena itu ketika azab dunia, atau mungkin enggak mesti azab, mungkin beberapa beban di dunia, dan itu tidak mesti azab, ya, ujian dari Allah. Ketika itu tidak seberapa dengan azab akhirat dari semua sisi, maka diwajibkanlah bagi orang yang hatinya lemah, imannya lemah, hatinya sakit, untuk berhati-hati. Karena di sana ada orang yang lebih mengedepankan keselamatan. Yang penting saya bisa tenang di dunia, kada bahual lawan orang, lawan masyarakat kada bahual, orang sabarataan katuju, yang penting orang baik sama kita. Akhirnya dia pun meninggalkan beberapa hal yang jelas itu diperintahkan oleh Allah. Karena kata dia, kalau seperti ini saya akan cekcok sama ini, akan ada clash dengan ini dan itu. Artinya pengen aman saja. Padahal sebenarnya kita ini hidup di dunia, kalau kita
pengen aman saja, nggak ada masalah, itu di surga sebenarnya. Kalau di dunia ini ya pasti ada ujian, ada beberapa hal yang kontradiktif yang pasti membutuhkan bagi kita untuk bisa menghadapinya sebaik-baiknya dengan sikap yang terbaik sesuai dengan syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah. Bukan malah menghindar dengan setiap tantangan, yang penting selamat, akhirnya meninggalkan perintah Allah. Yang jelas itu perintah Allah, ini tauhid, ditinggalkan nama dia. Syirik dia lakukan demi keselamatan dia. Waliyadzubillah. Bahkan sampai melakukan hal yang negatif. Ya, akhirnya mereka meninggalkan dari melaksanakan perintah Allah, mendakwahkan kepada syariat Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kepada orang yang terdekat kepada dia, seperti keluarganya, anak-anaknya, tetangga-tetangganya, teman-teman dekatnya. Ya, mereka anggap itu berat sekali. Mana kalau dibandingkan dengan adab Allah di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung dalam surah Al-Ankabut ayat 10, kata Allah, "Wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Di antara manusia ada orang yang ngaku aku beriman kepada Allah. Dia ngomong apa? Aku beriman kepada Allah. Ketika dia diuji, di tengah dia beribadah kepada Allah, di tengah dia berjihad, di tengah dia ingin melaksanakan syariat Allah, fa idza udhiya fillah, yakni udhiya fi ta'atihi lillah wa fi iqamatihi li syariatillah. Dia diuji, diberi cobaan yang itu jelas tidak menyenangkan hati pada asalnya kan, ya. Pasti ada cobaan, baik itu berhubungan dengan fisik atau sosial atau ekonomi nanti hubungannya. Ya. Pasti ada hubungannya, atau mungkin harkat hubungannya. Martabat mungkin. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Kalau dia sudah diuji di dunia gara-gara dia taat, dia langsung bilang, waduh, berat ini. Waduh, berat ini. Seolah-olah ujian dari manusia itu seperti azab Allah. Diuji baru dari manusia itu kayak seolah-olah itu azab dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ini kira-kira ayat ini pujian apa celaan? Celaan. Artinya Allah cela mereka. Sebaliknya berarti perintah bagi kita untuk tahan terhadap cobaan. Enggak ada apa-apanya. Cuma walaupun kita ini di dunia bakal dan pasti ada cobaan, kita juga harus berhati-hati, kita juga harus berusaha untuk bisa menjaga diri kita dan menghindar dari setiap cobaan itu dengan sebaik-baiknya. Artinya cobaan kita hadapi dengan sebaik-baiknya, bukan dengan asal selamat saja. Kita harus hadapi, walaupun kadang-kadang namanya menghadapi itu pasti akan merasakan juga sebagian dari pahitnya menghadapi. Itulah cobaan di dalam kita beriman kepada Allah. Nggak mungkin di dunia ini kita nggak diuji. Allah katakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan ngomong kami beriman tapi mereka nggak diuji? Enggak, pasti diuji. Ini pertanyaan artinya tidak mungkin itu terjadi, pasti diuji. Oleh karena itu pasti kita ini menghadapi itu semua, sehingga kita pun harus siap. Kita berdakwah dengan sesuai dengan hikmah, dengan ilmu, dengan lemah lembut, ya kan? Dengan memilih diksi yang terbaik, ungkapan yang terbaik. Tapi ingat, bagaimanapun pasti akan ada cobaan. Jangankan kita, nabi-nabi Allah, Rasulullah SAW, bagaimana cobaan yang mereka dapatkan? Bahkan sebagian dari nabi-nabi Allah gugur, syahid karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Banyak faedah-faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada ayat ini. Di antaranya apa? Kita lihat bagaimana Allah mewanti-wanti, menakut-nakuti orang-orang yang mendustakan dari umat ini.
Mereka Allah bisa timpakan kepada mereka apa yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Ya, nggak usah jauh-jauh yang baru-baru ini saja. Kita lihat apa yang terjadi di Palu. Satu kampung amblas ke dalam, nggak bisa lagi diambil. Bahkan pengakuan orang yang ada di sana, katanya ada yang sempat tangannya kelihatan, kemudian ditarik tangannya, malah itu yang menarik ke bawah. Jadi diisap, diisap itu, diisap ke bawah, ya, diisap ke bawah itu manusia itu. Jadi alat berat gak bisa, malah alat beratnya ditarik oleh yang ingin diangkat itu. Kayaknya diisap dia oleh. Ini bukan fenomena alam biasa, pasti itu azab di balik itu. Apa yang terjadi di sana, ya kan? Kemudian kita juga dengar beberapa waktu yang tidak lama juga, salah satu kampung di Sukabumi, masih ingat? Beberapa minggu yang lalu, mungkin belum sampai 1 bulan, ya. Kampung Tridusonil. Kampung itu dikenal dengan kampung yang paling menjaga adat masyarakat Baduy. Ya, Baduy adalah suku primitif di Jawa Barat yang kuat mistiknya, kuat mistik atau yang hubungannya dengan masalah perdukunan, ya, kemudian santet menyantet, pengasihan, ya yang kanuragan lah. Ilmu kesaktian itu kan jagoan orang-orang Baduy itu. Itu kampung dikatakan kampung sakti, kampung Tridusonil. Dijaga itu, ya, dicagar lah daerah tersebut. Apa yang terjadi? Ya, beberapa minggu yang lalu dijatuhi oleh gunung yang longsor, habis semuanya, nggak tersisa. Yang tersisa yang di samping-sampingnya yang nggak masuk daripada itu, semua dijatuhi oleh itu. Sebentar saja apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin membinasakan, ya, sebentar saja dengan berbagai macam bala tentara Allah, angin bala tentara Allah, air bala tentara Allah, wabah itu bala tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala punya junud. Allah punya bala tentara yang tidak terhitung jumlahnya, kecuali Allah yang saja yang bisa menghitung. Kemudian juga ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mendustakan dari umat ini, mereka tidak lebih baik daripada orang-orang yang mendustakan daripada sebelum mereka. Bahkan mereka sama, bahkan bisa jadi lebih jelek karena ditinjau dari siapa yang mereka kufuri dan apa yang mereka kufuri, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Al-Quranul Karim. Dan juga bagi orang-orang yang mendustakan Rasul, mereka tidak punya jaminan untuk terlepas dari apa yang pasti akan menimpa mereka dari azab Allah dan iqab Allah. Juga di sini juga Allah mewanti-wanti dari sifat-sifat orang-orang yang mendustakan, yaitu mereka GR dengan jumlah mereka yang banyak, dan mereka akhirnya menganggap diri mereka pasti menang. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka peringatan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala buktikan itu langsung di perang Badar, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dan mengancam kita semua, mengancam orang-orang yang mendustakan dengan azab. Allah Subhanahu Wa Taala ancam mereka dengan azab yang disegerakan di dunia, ya, dengan azab yang di akhirat yang jauh lebih besar dan lebih pedih. Ya, artinya azab di dunia itu akan nyambung dengan azab akhirat. Setelah mereka meninggal, mereka pun akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kemarin kita sudah bahas, kadzabat qaumul lutin bin nuzur inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut najaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar wa laqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur wa laqad rawaduhu an dhaifi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur wa laqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Lihat, wa laqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir. Ya, azab yang menimpa mereka, ya, itu
di pagi hari. Dan itu akan nyambung, mustaqir, tetap. Kenapa? Karena mereka akan mati dan diteruskan dengan azab barzakh dan terus dengan azab di akhirat setelah hari kiamat nanti terjadi. Makanya Allah katakan fadzuqu azabi wa nuzur. Allah katakan juga setelah walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir walaqad jaa ala fir'auna an-nuzur kadzdzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdza azizin muqtadir. Baik, barakallahu fikum. Kita dengarkan adzan dan kita jawab. Barakallahu fikum. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Allahumma rabb zid wa Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat tadi Allah Subhanahu wa taala katakan
balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat itu adalah waktu yang ditentukan untuk azab mereka yang sesungguhnya, was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu a'zamu dahiyatan, lebih besar kecelakaannya, wa amar ay aktsaru mararatan, lebih pahit daripada siksa yang Allah timpakan kepada mereka di dunia. Ya, seperti apa yang Allah timpakan kepada kaum-kaum sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah potongan ayat-ayat berikutnya dari ayat innal mujrimina fi dhalali wa su'ur, ya, sampai habis insyaallah akan kita bahas pada malam Ahad yang akan datang. Ya, pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dari tafsir surah Al-Qamar. Adapun dari ayat innal mujrimin sampai habis insyaallah akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Saya usahakan untuk bisa memberi kajian di tempat ini. Ya, makanya ketika mungkin teman-teman di Balikpapan mengharapkan saya datang ke sana, saya keberatan, tapi terus mereka minta-minta. Saya beli waktu 1 hari setengah, terus tambah sama malam Ahad. Saya berusaha untuk tidak, agar saya bisa berjumpa dengan jamaah di sini. Saya pulang siang agar saya bisa ngisi di kandang, saya bilang kan, karena saya merasa ini kandang saya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kalau tidak ada, kita dengarkan beberapa ayat Al-Quran dari surah Al-Qamar ini yang akan dibacakan beberapa santri kita insyaallah. Thayyib. Man ya walad. Man. Hada jamil sautuhu. Hina sautuhu jamil jamil. Man sautuhu? Ha? Man sautuhu jamil. Ha? Allati sautuhu jamil man ya walad. Man. Ha? Man sautuhu. طيب إحسان يا إحسان، إحسان اقرأ يا إحسان. أو لا 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 إحسان لا. اقرأ. من صوته جميل؟ سبكي. تفضل يا سبكي. سبكي اقرأ يا سبكي. اقرأ يا سبكي. أين سبكي؟ اقرأ يا سبكي. أين سبكي؟ تفضل يا سبكي. أعوذ بالله يا سبكي. Subki hadha min Barabai. Ini santri Baka dari Barabai, Masya Allah. Ustadz Hasbi Ridhoni. Jamaah Ustadz Hasbi Ridhoni, Masya Allah. Alhamdulillah. تفضل يا سبكي اقرأ. إن المجرمين أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير ولا كبير مستطر ulang وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Allahu Akbar. Ini beberapa ayat yang sangat indah sekali dari Allah, menyebutkan tentang akhir dari kehidupan orang yang berbuat jahat di dunia, orang yang tidak taat kepada Allah dan orang yang taat kepada Allah dan bertakwa. Allah katakan innal mujrimina fi dhalali wa su'ur, sesungguhnya orang-orang yang berbuat ijram, orang-orang yang melakukan tindak kejahatan yaitu bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, fi dhalalin wa su'ur, mereka berada pada kesesatan. Mereka berada pada kesesatan. Ini siapa yang mengatakan? Allah. Mereka berada pada kesesatan, wasu'ur, dan pada azab yang panas. Su'ur di antara arti su'ur yang jelas sekali dari perkataan ahli tafsir, su'ur itu diambil dari kata sa'ara yusa'iru, seperti di antaranya sifat daripada api neraka apa? As-sa'ir. Ya, neraka sa'ir kata orang kan? Di dalam banyak ayat as-sa'ir. Ya, sa'ir artinya api yang menyala-nyala. Menyala-nyala itu sa'ir. Su'ur itu menyala-nyalanya. Fi dhalalin wa su'ur artinya mereka pada kesesatan dan pada api yang menyala-nyala nanti di akhirat. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yauma yushabuna finnar, di hari di mana mereka itu ditarik. Yushabun itu di apa? Diseret. Yushabuna finnar, makanya di dalam bahasa apa itu namanya? Ada namanya ATM. Tahu ATM ya? ATM itu kalau kantor ATM itu namanya sorf. Apa? Sorf. Tapi biasanya kalau sudah kartu ATM biasanya apa? Bitaqatus sahab. Ya. Kartu untuk narik. Kartu untuk narik uang. Ya. Di sini yauma yushabun, mereka ditarik artinya diseret. Yauma yushabuna finnar, mereka diseret di api neraka, di neraka kelak. Ala wujuhim, diseret dengan kepala mereka. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian bagaimana rasanya neraka saqar. Di antara api neraka adalah saqar, ya. Di antara nama untuk api neraka apa? Saqar. Jadi di sini zuku di sini adalah kata yang dikatakan kepada mereka. Berarti sesungguhnya di sini ada kata yang tersembunyi. Berarti sebenarnya begini. Yauma yushabuna finnar ala wujuhim, di hari ketika mereka diseret di api neraka dengan wajah-wajah mereka, wa yuqalu lahum, dan dikatakanlah kepada mereka, zuqu massa saqar, rasakan oleh kalian. Jadi pasti ada kata yang tersembunyi. Yang seperti ini di dalam Al-Quran banyak sekali, sehingga yang seperti ini tidak pantas wakaf sebelumnya, karena ada kata tersembunyi sehingga harus disambung.
Karena dengan disambung itulah ketahuan ada kata yang tersembunyi. Tapi kalau nggak disambung, nggak nyambung jadinya, kata tersembunyi hilang. Umpamanya yauma yushabuna finnari ala wujuhim. Selesai nih. Habis itu ibtida, dzuqu massa saqar. Hilang kata yang tersembunyinya itu, hilang dari pemahaman. Tapi kalau disambung ada. Banyak di dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Contohnya umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di umpamanya mengatakan alladzina yaquluna umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ini perkataan mereka. Artinya sebenarnya ada kata tersembunyi wa qalu rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang seperti ini enggak pantas kita waqaf sebelumnya kemudian tidak langsung, karena ada kata yang tersembunyi yang itu baru muncul di pemahaman ketika disambung. Ya kan? Ya. Banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim yang seperti ini. Ya. Kemudian kita teruskan sedikit apa? Habis itu dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami kata Allah, kulla syai', setiap sesuatu, khalaqnahu biqadar, telah kami ciptakan dia dengan takdir yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini kalau takdir dikatakan sesuatu yang belum terjadi. Karena ulama khilaf apa perbedaan antara takdir dengan qadha. Tapi di antara yang terkuat adalah takdir adalah yang sebelum terjadi, itu takdir yang ditentukan. Qadha adalah ketika itu sudah terjadi. Allah Subhanahu wa taala jadikan, itu namanya qadha. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Tidaklah perintah kami kata Allah kecuali sebentar saja, sekali saja. Allah bilang kun, kata kun saja terjadi, fayakun. Illa wahidatun kalamhim bil basar, itu secepat luar biasa, secepat kilat. Artinya sekedipan mata saja. Kalamhim bil basar. Walaqad ahlakna asya'akum fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami binasakan orang-orang yang semacam kalian. Fahal mim muddakir, maka apakah ada yang mau mengingatnya, mau sadar? Fahal mim muddakir. Kemudian wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan setiap apa yang mereka lakukan sudah ada di zubur, sudah ada di catatan. Artinya semuanya itu sudah ditulis oleh Allah di catatan-catatan amal mereka. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap perkara kecil atau besar dari dosa-dosa mereka tercatat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Inna kulla syai'in khalaqnahu wa kullu apa? Nah, innal muttaqin. Kemudian Allah sebutkan tentang akhir daripada orang-orang, keadaan orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, mereka berada di kebun-kebun. Ya, mereka berada di kebun-kebun sorga, wa nahar, dan sungai-sungai. Allahu akbar. Fi jannatin wa nahar, kebun dan sungai. Fi jannati wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Mereka berada di suatu tempat kedudukan yang tinggi di sisi Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu dengan kehendak dan kemampuannya, Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kata inda dalam bahasa Arab menunjukkan jauh apa dekat? Huwa indi. Dekat, di samping kan? Ini menunjukkan orang bertakwa itu enggak jauh dari Allah. Karena enggak jauh itulah mereka selalu memandang Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja mereka mau memandang, mereka pandang, karena itu adalah kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang terbesar. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada memandang wajah Allah.
lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebajikan di dunia ini, bagi mereka husna, bagi mereka surga. Husna itu ditafsirkan surga, wa ziyadah artinya tambahan. Apa tambahan tersebut? Memandang wajah Allah menurut banyak ahli tafsir. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Allah juga menyebutkan di dalam surah Qaf di antaranya, ya, apa namanya? Hal min mazid. Summa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa yang di sorga, apa yang mereka kehendaki, waladaina mazid, dan kami masih memiliki tambahan. Kalau yang tadi kesepakatan para ulama, yang kalau di sini banyak para ulama, kalau tadi yang lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ulama sepakat ziyadah di sini memandang wajah Allah. Ulama ahlu sunnah maksud saya. Adapun yang di sini mayoritas ahli tafsir mengatakan waladaina mazid, dan kami masih punya tambahan kata Allah. Mayoritas ahli tafsir menafsirkan apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keindahan yang lebih daripada keindahan memandang wajah Allah. Sehingga seorang mukmin tidak ada rasa penasaran, tidak ada rasa kangen dan rindu kepada sesuatu yang belum pernah dia lihat, melebihi daripada kerinduan, kekangenan dan penasaran kepada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang yang beriman. Di hatinya itulah yang terbesar. Kalau ada orang mengiming-imingi atau mengingat-ingatkan kalau ini begini, kalau ini, dia belum pernah melihat. Ya. Semua itu kecil sebenar, hilang mudah ketika dia mengingat bahwasanya ada yang jauh lebih indah daripada itu semua, yang akan menghilangkan ingatan saya kepada setiap apa yang saya penasaran kepadanya, yaitu apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.